Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perdata yang beranggotakan 1. Viko Haris Haldi, NIM 203021118. Kedua, Muhammad Kelvin Rianto 203020774. Yang ketiga, Hanifatus Soba 203021114. Yang keempat, Wiwin Novitasari 2030208. Yang kelima, Afriska Febriana 2030295. Perkembangan hukum perdata di Indonesia tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda harus ikut dengan kebijakan hukum perdata yang diterapkan oleh negara Belanda. Tahun 1848 menjadi peristiwa yang amat penting bagi sejarah hukum Indonesia. Tepatnya tahun 1848 berlakunya hukum privat bagi golongan hukum Eropa yang dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata dipertahankan juga asas konkordasi. Resikonya hampir semua hasil kodifikasi pada tahun 1848 adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negara Belanda pada tahun 1838. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Febriana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sejarah hukum perdata Indonesia. Asas konkordansi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat 2 IS yang berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda harus dianut dan dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Menurut Konsil, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Sumber pokok hukum perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS atau Burgerlijk Wetboek. Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Kode Napoleon tahun 1811 sampai 1838. Sebagai akibat pendudukan Perancis di Belanda, maka hukum perdata Perancis berlaku di negeri Belanda sebagai kitab undang-undang hukum sipil yang resmi. Sedangkan dari Kode Napoleon adalah hukum civil yang dalam penyusunannya mengambil karangan dari para pengarang bangsa Perancis yang tentang hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah penduduk Prancis berakhir oleh pemerintah Belanda, dibentuk oleh suatu panitia yang diketahui oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber kode Napoleon dan hukum Belanda kuno. Hukum perdata baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1838 yang terdiri atas yang pertama Burgerlijk Wetboek KUH Sipil dan yang kedua Wetboek van Koophandel KUH Dagang. Berdasarkan atas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda diumumkan pada tanggal 30 April pada tahun 1847 Stadsblad nomor 30 dan mulai berlaku 1 Mei pada tahun 1848 di Indonesia. Dasar hukum berlakunya perlakuan KUH perdata di Indonesia adalah
Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menuntut Undang-Undang Dasar ini. Untuk mengurangi masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang termuat dalam pasal 131 IS yang dikenal dengan politik hukum pemerintah Belanda yang berbunyi 1. Hukum perdata dan dagang harus diletakkan dalam kitab undang-undang yang dikodifikasi. 2. Untuk golongan Eropa, bangsa Eropa dianut perundang-undang yang berlaku di negeri Belanda, asas konkordansi. 3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, Tionghoa, Arab, dan sebagainya dapat menggunakan peraturan yang berlaku di golongan Eropa. Orang Indonesia asli dan timur asing jika mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri. 5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Mas Wigo. Setelah bangsa Indonesia merdeka dan sampai saat ini, KUHP Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Dasar hukum berlakunya KUHP Perdata tersebut terdapat dalam pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.